Sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Malaysia yang berbentuk monarki, demokrasi dan atau monarki. Konstitusional yaitu menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan mutlak, tapi konstitusi. Monarki absolut atau dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan. Demokrasi berparlemen. Demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa, yaitu kerajaan yang pemerintahan dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, dan demokrasi berparlemen adalah perwakilan di antara pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan rakyat. Artinya pelembagaan kemerdekaan 1957 mengalahkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Di Indonesia, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, bagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembangunan. Pada prinsipnya, pemerintah daerah diberi keluasan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama. Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Parlemen dibagi menjadi 2 kamar, Kongres atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, yang semula mempunyai 81 anggota. Pemilihan anggota parlemen dilaksanakan 4 tahun sekali. Anggota parlemen memilih Perdana Menteri, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet berdasarkan ranking dan mendapat persetujuan dari pemerintah sampai tahun 1991 secara seremonial. Pemilihan presiden dilakukan setelah pengisian anggota parlemen. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlemen adalah berikut. 1. Bagian legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang mengenakan pemilihan. Umur partai politik yang menangkan dalam pemilihan umum memilih peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Pemerintah atas kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri, di mana pemimpin kabinet Perdana Menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri sebagaimana kepala
pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden dalam negara republik atau raja. Sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Semana seimbang parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atau saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, di antara pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru. Sistem politik. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlemen perwakilan di mana presiden Singapura sebagaimana kepala negara, Perdana Menteri Singapura adalah kepala pemerintahan dan sistem multi partai. Eksekutif terdiri kabinet yang berasal dan parlemen, dan pada tingkat yang lebih rendah presiden Singapura. Kabinet memiliki arah umum dan kendali atas pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Terdapat 3 cabang dalam pemerintahan dan yudikatif yang mengacu kepada sistem Westminster. Legislatif berada di tangan pemerintahan dan parlemen Singapura. Legislatif adalah parlemen, di mana terdiri dari presiden sebagaimana kepala dan salah satu anggota dewan yang paling populer dipilih. Peran presiden sebagai kepala negara secara historis hanya pada acara seremonial yang besar, walaupun konstitusi mengamandemennya pada tahun 1991 untuk memberikan presiden beberapa kekuatan veto pada beberapa kebijakan seperti penggunaan anggaran cadangan negara dan menunjukkan Mahkamah Agung, pegawai negeri dan angkatan bersenjata Singapura. Dia juga menjalankan kekuasaan penunjukan pegawai negeri dan keamanan nasional.